Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas tentang optimasi dari WordPress, teman-teman. Yang dimana di dalam optimasi WordPress itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah speed, kemudian appearance gitu ya, tampilan, kemudian security. Oke. Nah, di dalam website yang kita miliki dan di dalamnya memakai CMS atau Content Management System Template dari WordPress, itu kita secara umum biasanya akan mengoptimasi tiga hal ini. Oke, kita akan berbicara speed. Jadi di dalam WordPress, ini adalah WordPress saya. Saya ingin memastikan terlebih dahulu untuk make sure saja, karena di sini adalah pembahasan advance. Saya tidak mengajari teman-teman untuk menginstal WordPress, pembuatan website dan sebagainya. Tapi di sini saya membahas lebih advance yang berbicara tentang next step dari penggunaan WordPress. Nah, kalau kita berbicara optimasi gitu ya, tentang speed, kita tidak lepas dari server yang kita gunakan. Nah, di sini teman-teman, yang pertama harus teman-teman perhatikan, WordPress adalah sebuah template CMS, sebuah website yang dimana dia bergantung kepada hosting yang kita gunakan. Oleh karena itu, ya, saya ulangi lagi ya, tergantung dengan hosting yang kita gunakan, teman-teman. Oke. Oleh karena itu, ini balik lagi kepada kemampuan hosting atau kemampuan server yang teman-teman install. Tapi bukan berarti bahwa hosting menjadi satu-satunya faktor. Oke, saya bilang adalah salah satunya, ya. Nah, kita singkirkan dulu masalah hosting, kita berbicara tentang apa yang ada di dalam WordPress. Berat dan cepatnya atau ringannya sebuah website itu pertama tergantung dari konten gambar yang ada di dalam WordPress kita. Jadi semakin banyak gambar dengan file besar gitu ya. Misalkan ini ada 300 file ya. Yang dimana 300 file, misalkan satu file ada 1 MB. Anggap saja 1 MB gitu ya. Nah, berarti kalau 300 file itu ada 300 MB lebih. Gitu kan? Bayangin kalau teman-teman ingin memiliki sebuah website yang fast speed, kemudian loadingnya cepat. Ya, kalau gambarnya banyak tapi size-nya gede, ya jangan terlalu berharap, kecuali memang servernya teman-teman besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara plugin, semakin banyak plugin yang diinstal di dalam sebuah WordPress, itu semakin berat juga WordPress untuk menjalankan website tersebut gitu ya. Logiknya begini, ketika teman-teman memiliki sebuah rumah, sebesar apapun rumahnya teman-teman, kalau rumah tersebut banyak perabotannya, ya, banyak perabotan tambahan yang tidak digunakan, ya tetap akan terasa sempit. Sama seperti WordPress adanya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berbicara speed adalah berbicara tentang themes yang kita gunakan. Semakin kompleks dan semakin banyak fitur themes yang kita gunakan, adalah itu akan memberikan beban tersendiri untuk website kita. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita berbicara speed optimize, itu kebanyakan pasti disuruh memperhatikan plugin yang digunakan dan juga themes yang digunakan gitu ya. Themes ini ibaratnya ya, semakin banyak cat yang digunakan di dalam rumah, semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan untuk membeli catnya. Sama seperti itu. Begitu juga dengan plugin ya. Plugin kita tidak perlu banyak, cukup menginstal yang dibutuhkan, dan kalau bisa kita membeli plugin premium yang bisa mengoptimize speed misalkan atau WP Rocket dan sebagainya. Oke. Kemudian hal kedua setelah optimasi speed adalah tampilan. Nah, tampilan di sini, tampilan itu berkaitan dengan CSS, kemudian berkaitan dengan UI dan sebagainya. Biasanya kaitannya dengan themes yang kita gunakan. Oke. Apalagi dengan fitur WordPress yang ada saat ini, di mana sudah memasuki versi ke 5.9 ya, sudah kelihatan bug. Semakin banyak semakin kompleks fitur dari themes, itu akan merubah banyak tampilan, dan semakin banyak CSS yang kita gunakan di dalam customize theme ini, gitu ya. Berbeda kalau kita menggunakan themes yang adanya di WordPress gitu ya. Biasanya default itu 2020, 29, kemudian 22 dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita memakai themes yang sifatnya default dari WordPress, itu kita akan dimudahkan gitu ya. Kita akan dimudahkan. Nah, ini banyak sekali theme pilihan dari WordPress yang tentu saja WordPress juga tidak ingin kan usernya itu menggunakan themes yang memberatkan
website mereka gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin merubah tampilan, pastikan themesnya ringan, themesnya juga mudah digunakan, meskipun fiturnya itu kembali lagi kepada selera masing-masing. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara tentang security. Oke, optimasi security. Kalau security saya tidak bisa berbicara terlalu banyak ya. Selain teman-teman menggunakan yang dinamakan Akismet, ini untuk proteksi spam di komen biasanya, ya. Terus yang kedua adalah mungkin bisa menjadi tambahan adalah teman-teman memakai yang dinamakan plugin What Friends gitu ya, What Friends. Nah, ini dia. Di sini ketika kita menggunakan plugin What Friends, bentar saya cari di Google aja. What Friends. WP. Oke. Ini dia, What Friends. Typo saya ternyata. Nah, di sini kalau kita menggunakan plugin ini adalah untuk security. Biasanya 3 di atas ini saya install semua. Jadi ini untuk ngeblok malware, firewall, malware scan, blocking, left traffic, login security dan sebagainya. Kemudian ini untuk login security-nya. Kemudian WordPress Assistant itu untuk manajemen utility dari user gitu ya. Nah, ini biasanya 3 ini yang saya install di dalam WP saya, di dalam website yang menggunakan WP saya. Oke. Kenapa ini penting? Kenapa ini saya sebut optimasi security? Karena ibarat rumah gitu ya, ibarat rumah kalau kita kemasukan maling ya kita kan juga bingung gitu kan. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar mengoptimasi website kita. Oke. Terima kasih, cukup itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.